adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Babita. Hari ini kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum itu, mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah sertai dan pimpin kami, semoga kami boleh berkumpul untuk sekolah minggu bersama teman-teman. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan berkati kami, sehingga kami boleh dengar dengan baik semua firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati untuk guru sekolah minggu kami yang memberitakan firman Tuhan, supaya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Shalom, salam, selamat bertemu anak-anak. Tentu murid-murid sekolah minggu, lama kita tidak bertemu, 2 tahun lebih. Susah Pak Jojo membayangkan, sulit membayangkan keadaan kalian pada saat ini. Tentu tambah besar, yang cantik tambah cantik, yang ganteng tambah ganteng, tambah pinter. Dan ini menjadikan kebanggaan buat kita semua, terkhusus Pak Jojo. Nah, apa yang kita isi selama 2 tahun ini, tentu kita tidak tinggal diam. Memuji Tuhan adalah kunci dari kedekatan kita dengan Tuhan. Anak-anak terkasih, tadi kita sudah memulai kegiatan pengajaran pelajaran sekolah minggu ini dengan menyanyi
mendengarkan, barangkali di antara kalian juga ada yang ikut-ikut nyanyi, ada tarian-tarian, berdoa juga. Mbak Tabita menyiapkan segala sesuatunya, dan Bu Loreta luar biasa yang menjadi pendamping kita yang menyelenggarakan acara ini, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran acara pelajaran sekolah minggu ini. Bu Loreta, Pak Jojo bisa minta tolong untuk menampilkan beberapa gambar. Nah, yang pertama yang Pak Jojo inginkan gambar dari urutan nomor 1. Gambarnya tidak berwarna. Ya, urutan nomor 1 di situ ada judul, siapakah dia yang sedang berdoa? Siapa dia, anak-anak? Pembacaan Alkitab akan menuntun dan menjawab kita kepada dia yang berdoa, yang menengadahkan tangan dan bermahkota indah. Pak Jojo akan mengawali dengan membacakan Alkitab. Kalian yang di rumah boleh membaca sambil kalian tebak siapa sih sebenarnya tokoh yang tadi berdoa. Dari Mazmur Perjanjian Lama bab 63. Ulangi, Mazmur 63 ayatnya 2-9. Demikian tentang firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan melaksanakannya. Sudah ketebak anak-anak? Siapa coba tokoh yang berdoa itu? Dari firman tadi, Mazmur. Yang membuat Mazmur siapa ya? Kalau juga belum terjawab, kita cari jawaban lebih jauh. Nah, pertama, berdoa adalah sesuatu yang sangat penting. Sekilas saja berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita maksud. Anak-anak terkasih, luar biasa kekuatan doa. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang Israel, bangsa kerajaan yang besar. Zaman dulu sekali ada 3 raja terkenal. 1 Raja Saul, yang kedua Raja Daud, yang ketiga Raja Salomo. Sudah ada 3 nama dari tebakan kita, siapa sih yang lagi berdoa tadi? Nah, Pak Jojo akan memandu kalian lagi bercerita tentang seseorang yang sungguh taat, yang sungguh mengikuti ajaran Tuhan, dan Tuhan berkenan atasnya. Ketika masa akhir dari pemerintahan Saul, Raja Saul, tentu Israel harus dipimpin oleh seorang raja. Ada seorang gembala muda yang menjaga ternak domba ayahnya di ladang kota Bethlehem. Gembala muda, badannya tidak terlalu besar, tapi kekar, kuat. Kelihatan sekali kulitnya terpelihara. Dia pandai sekali main musik.
Bahkan ketika dia menggembalakan domba, ketika dombanya menjauh, ketika kecapinya berbunyi, lalu suaranya juga terdengar merdu, domba-domba segera mengambil. Gembala ini luar biasa. Dia memahami betul domba-dombanya. Dan domba-dombanya kenal betul siapa gembalanya. Satu saat domba-dombanya yang sungguh banyak, luar biasa, diserang oleh beruang. Perkasa banget gembala ini. Seketika beruang itu dilawan dan perkelahian terjadi. Apa yang terjadi anak-anak? Beruang kalah. Beruangnya kalah anak-anak. Sampai di situ kah? Tidak. Ada juga singa. Mau mencoba mengambil, menjarah, memangsa salah satu dari domba-domba piaraan dan gembalaannya. Dan dengan perkasa, si pemuda ini dapat menghalau, bahkan tidak hanya menghalau, memukul mati singa. Nah, demikian kekuatannya yang luar biasa. Jadi dia pandai, pintar memainkan kecapi, pandai menyanyi, menyusun kata-kata dan lagu-lagu yang indah, bisa mengusir dan membunuh beruang, singa yang mau memangsa domba-dombanya. Sudah mulai kebayang siapa sih tokoh ini? Nah, pada ketika itu pencarian atas seorang calon raja pengganti Saul sudah mulai berproses berjalan. Samuel, seorang nabi juga, mempunyai tugas untuk mencari calon raja. Sampai ke satu tempat, dia harus memilih anak-anak yang sudah ditunjuk dari keluarga Isai. Satu persatu anak-anak ini menghadap kepada Samuel. Satu pun, baik mereka yang gagah perkasa, yang ganteng, yang tinggi besar, yang bentuk badannya luar biasa, tidak ada yang berkenan di hadapan Samuel. Samuel bertanya-tanya, lalu bahkan dia bertanya kepada Isai, kok tidak ada ya yang cocok dengan pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan? Oh, masih ada satu. Masih ada satu, Tuanku. Panggil dia kemari. Nah, ketika itu masuklah seorang anak yang tadi yang menggembalakan domba. Samuel mengernyitkan dahinya. Oh, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tetapi kekar. Kulitnya halus bagus. Anaknya ganteng. Raut mukanya menunjukkan juga kemampuannya untuk mengolah pikiran. Dia berkenan atas anak ini. Siapa nama anak ini? Namanya Daud. Nah, sekarang kita mau cerita tentang Daud. Tadi sebagian cerita sudah. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Daud? Dan bagaimana pintarnya, hebatnya Daud menggembalakan. Gambar nomor 1 tadi sudah terjawab. Siapakah dia yang sedang berdoa? Ternyata Daud. Nah, kita akan bicara tentang kemampuan dan keperkasaan Daud. Daud dihadapkan pada tanggung jawab untuk membela negaranya. Apa kemampuannya? Terlebih ketika musuhnya punya satu algojo, satu sosok yang luar biasa, yang namanya Goliat. Ada di situ orang besar, setengah raksasa. Badannya mungkin 3 atau 4 kali musuhnya yang di depannya. Yang di depannya adalah Daud, dan yang memegang tombak yang perkasa, yang besar, yang bertopi perang, yang besarnya 3 atau 4 kali, akan berhadapan dengan Daud. Mampukah Daud mengalahkannya? Mukanya serem. Ya ampun, perbandingan yang luar biasa. Si anak kecil
mencoba melawan raksasa besar. Serem banget, gahar banget, menakutkan banget. Raksasa Goliat ini luar biasa. Tetapi ayo lawan. Lawan Daud, kamu pasti bisa. Ya, dengan segala akal tipu muslihat. Sabetan pedang, tusukan tombak selalu dihindari oleh Daud. Dan dalam kelengahan, ketika Goliat mahkota atau topi perangnya lepas, Goliat topinya sudah lepas. Wih, mukanya, rambutnya amburadul, aut-autan anak-anak. Wah, topi pengaman kepala Goliat sudah lepas. Maka seketika Daud memutar-mutar alih-alih umbannya. Satu alat yang dipakai oleh Daud yang terbuat dari semacam tali yang di dalamnya dikasih umban batu. Batu-batu ini kalau dilesatkan, membentur atau mengenai sasaran, akibatnya luar biasa. Dan ketika si raksasa Goliat mulai lengah, topinya mulai lepas, umbannya diputar dengan cepat, dan batunya dilepaskan. Apa yang terjadi? Seketika Goliat terkapar. Ya, Goliat binasa. Semua rakyat Israel, bangsa Israel, bersorak-sorak. Laskar pasukan Israel bersorak-sorak. Kemenangan ada di tangan Daud, berarti ada di tangan bangsa Israel. Tepuk tangan ya kita ya. Oke. Kemenangan bagi Israel adalah kemenangan atas kezaliman yang dialami oleh bangsa Israel. Perang nampaknya sudah akan berakhir. Sombongkah Daud setelah itu? Menjadi besar kepalakah Daud? Tidak. Tentu sebagai seorang yang mengerti akan arti doa, Daud setelah itu berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih atas kemenangannya. Dan apa yang dikerjakan Daud selanjutnya? Dia terpilih menjadi Raja Israel. Dia melanjutkan kepemimpinan Saul menjadi Raja Daud. Setelah jadi raja, apa yang diperbuatnya? Daud sang raja dan nabi besar selalu berdoa. Bahkan doa-doanya dinyatakan dalam Mazmur yang sampai saat ini kita pujikan. Indah kata-katanya. Ada perkataan, pernyataan tentang batu penjuru, batuku, perisaiku, penolongku, dan lain sebagainya. Indah sekali kata-katanya. Nah, anak-anak yang terkasih, kemenangan Israel tidak menjadi Daud sombong. Tapi dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan selalu berdoa bersyukur. Minggu ini memberikan pengajaran kepada kita tentang doa. Ketika kita susah, ketika kita berbalik menjadi senang, ketika kita berhasil mengambil dan melaksanakan satu cita-cita, meraih satu cita-cita, ketika kita sedang berjuang untuk memperjuangkan cita-cita, doa patut dipanjatkan. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk siapa? Untuk semua. Untuk orang tuamu, untuk kawan-kawanmu, untuk saudara-saudaramu, untuk negara kita, untuk gereja kita, dan untuk bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Adik-adik, di akhir ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk guru sekolah minggu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kesehatan Papa, Mama,
adik kakak, teman-teman kami, dan semua keluarga kami. Dan setelah lagi, kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati ya Tuhan Yesus. Amin. Dan di akhir ibadah ini, mari kita menguji nama Tuhan.